Pesona Ustadz Tampan, Part 78, Drama Perjodohan. Saat mendengar suara panggilan dari luar, Aira kebingungan sendiri. Dia galau, benar-benar tidak mau dijodohkan dengan Ustadz pilihan ayahnya itu. Segala pikiran buruk sudah hinggap di isi kepala dari Aira, tentang bayangan wajah pria itu, tentang sikapnya, dan tentang apapun yang membuat dia ingin berteriak dan lari dari rumahnya. Seorang Aira yang cerewet dan petakilan, begitu mau dijodohkan dengan pria alim. Aira benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. "Aira," panggil Sonia dari luar. Suara ibunya sendiri sudah seperti suara menakutkan untuknya. "Iya Bu, tunggu sebentar. Aira nanti keluar, lagi benerin jilbab dulu." Ucap Aira mengulur waktu. Gadis itu akhirnya membuka jendela kamarnya lagi. Dia naik ke atas sana, kemudian turun ke bawah. Dia berniat benar-benar ingin kabur dari acara perjodohan itu. Pikirannya sudah buntu. Daripada dia dijodohkan, lebih baik dia pergi dari rumah saja. Di ruang tamu Derry diantar oleh Hito dan Rizal. Mereka menjadi wali dari pria yang sudah tidak memiliki orang tua tersebut. Acara lamaran ini sebenarnya dadakan untuk mereka. Semua kaget juga ketika Derry meminta untuk melamar Aira hari ini juga. Dan ternyata dia tahu kalau sore ini akan ada orang lain selain dirinya yang akan melamar Aira. Derry tahu, wanita yang sudah dilamar oleh orang lain tidak boleh dilamar lagi. Makanya hari ini dia benar-benar nekat datang ke rumah Aira untuk membawa lamaran untuk gadis itu. Ustadz Isa dan Sonia juga kaget saat mendengar niat baik dari Derry untuk Aira. Tapi Ustadz Isa sudah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa yang memutuskan perjodohan ini adalah Aira sendiri. Meski hari ini ada 3 orang yang melamar anak gadisnya, keputusan tetap ada pada Aira. "Maafkan saya Ustadz, saya kesini membawa orang lain, bukan keluarga saya. Karena saya sudah tidak memiliki kedua orang tua." Kata-kata itu sering diucapkan oleh Derry karena merasa tidak pantas dengan keadaan dirinya. "Jangan merendahkan diri seperti itu, kamu tetap hamba Allah yang sempurna. Apapun keadaan kamu, tidak mengurangi derajat kamu di depan Tuhan kamu. Justru kamu hebat nak, bisa bertahan menjadi anak yang baik tanpa didikan orang tua." Sedangkan Aira, Ustadz Isa terdiam sebentar. "Aira tidak sebaik yang orang-orang pikirkan. Jika kamu nanti jadi suaminya, dia memiliki banyak sekali sifat buruk dalam dirinya. Dia dididik oleh orang tua yang lengkap. Bahkan kami sudah berusaha memberikan pendidikan agama yang baik untuknya. Sampai puluhan kali keluar masuk pesantren, dan dia tetap saja kabur lagi, ucap Ustadz Isa dengan suara seraknya. Dia sedih jika menceritakan tentang sikap Aira yang seperti itu. "Tolong jangan lihat background saya yang Ustadz, dan memastikan kalau anak sudah pasti baik pula. Memiliki anak yang soleh adalah impian, tapi kenyataannya kami belum bisa mendidiknya," sesal Ustadz Isa sambil menundukkan kepala. Sonia berjalan dari arah kamar Aira. Sudah hampir 15 menit wanita parubaya itu berdiri di depan kamar Aira, namun tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Seketika Sonia merasa cemas sendiri, merasa khawatir dengan putrinya. "Aira kok gak jawab panggilan ibu ayah?" Zia yang ada di samping ayahnya langsung menoleh ke arah Sonia. Dia teringat adiknya yang merengek minta dibantu kabur dari kamarnya. "Aira beneran tidak nyaut Bu. Hanya sekali saja tadi dia jawab panggilan ibu. Abis itu 15 menit ibu panggil-panggil, ibu ketuk pintunya. Aira tidak juga keluar." "Jangan-jangan, Aira kabur Bu," ucap Zia. Derry yang mendengar kata-kata dari Zia langsung berdiri begitu saja. Tadi sebelum masuk ke dalam rumah itu, Derry sempat melihat Aira akan keluar dari jendela kamarnya. Makanya dia langsung membalas pesan dari gadis itu. Namun tidak disangka jika dia benar-benar kabur juga. Derry berjalan ke arah samping rumah Ustadz Isa, dan memang terlihat jendela kamar Aira terbuka.
dan di dalam kamar sudah tidak ada orang sama sekali. Aira benar-benar kabur tante, ucapnya pada Sonia, yang sudah ikut keluar berdiri di depan pintu. Semua keluarga tampak khawatir. Mereka tidak menyangka kalau Aira akan senekat itu kabur dari kamarnya. Sudah ibu bilang, jangan main jodohin saja. Aira tidak sama seperti Zia. Dia tidak akan mau menerima perjodohan ini ya. Dari kemarin Aira sudah menolaknya. Dia tidak mau ya. Sonia malah marah kepada Ustadz Isa. Ustadz Isa hanya diam. Dia juga terlihat bingung. Ayah tidak tahu kalau Aira akan senekat ini, Bu, jawab Ustadz Isa dengan penyesalannya. Di saat Ustadz Isa dan Sonia sedang berdebat saling menyalahkan, Derry pergi berjalan ke area setempat untuk mencari Aira. Dia tahu gadis itu hanya berjalan kaki saja, tidak akan terlalu jauh. Maafkan Aira, Bu, tapi Aira tidak mau dijodohkan. Aira harus pergi dari rumah, ucapnya sambil terisak menangis sendiri di jalanan. Dia berjalan dengan wajah yang berlinang air mata. Langkahnya tidak terlalu cepat karena tubuh dia juga lelah memikirkan semua perjodohannya. Kenapa mereka memaksa aku untuk melakukan perjodohan ini? Tidak bisakah membiarkan aku mencari sendiri? Keluh Aira. Dia duduk di sebuah pelataran masjid, memeluk kedua lututnya sambil menangis terseduh-seduh sendirian. Tidak peduli orang lain melihatnya bagaimana. Ngapain di sini sendirian? Sambil menangis lagi, tidak malu dilihat orang lain. Dasar ABG labil, Aira kenal dengan suara itu. Dia langsung mendongak menaikkan wajahnya. Ngapain Om kesini? Sana pulang saja. Kalau tidak mau bantu aku kabur dari rumah. Semua orang di rumah tidak ada yang sayang sama aku. Kak Zia dijodohkan dengan pria yang dia suka, sedangkan aku mau dijodohkan dengan Ustadz Kolot Polihan Ayah. Tidak adil sekali. Aira masih sekolah sudah dipaksa menikah. Tanpa ditanya lagi, Aira langsung mengungkapkan isi hatinya. Derry sengaja menjaga jarak, tidak mau terlalu dekat untuk menghormati Aira yang belum mahram untuknya. Terus kamu maunya bagaimana? Mau kabur dari rumah kemana? Kalau kaburnya sama aku harus nikah dulu sama aku. Aku gak maulah dituduh nyulik kamu dari rumah. Kalau bawa kamu diam-diam begini, nanti aku masuk penjara bagaimana? Derry masih santai menanggapi Aira yang marah-marah terus. Aira terdiam sejenak, dia menangis lagi. Jadi bagaimana? Mau aku antar pulang? Atau mau kabur sama aku? Tapi aku akadin dulu sama ayah kamu. Tapi kalau gak mau ya sudah tidak apa-apa, aku tinggalin kamu di sini saja. Terserah mau kabur kemana aja. Derry kembali menawarkan. Kenapa harus nikah dulu sih? Ya kamu maunya kan kabur sama aku? Ngajakin kabur sama aku. Kalau gak nikah aku dianggap nyulik kamu deh. Ampun. Ngomong sama ABG susah ya. Keluh Derry sambil menahan tawanya. Aira masih merengek di depan Derry. Menangis tanpa rasa malu. Meski air mata terus bercucuran dari kedua matanya, dan dari kedua lubang hidungnya juga keluar cairan yang menyertai tangisnya. Derry sudah berusaha menenangkan gadis itu. Namun tetap saja Aira tidak tahu malu menangis di sana. Kamu tahu orang-orang yang melihat kita di sini, dan melihat kamu sedang menangis seperti itu. Pasti disangkanya aku ini lagi ngapa-ngapain kamu. Aku bukannya ngajak kabur kamu, bukannya menyelamatkan kamu dari perjodohan yang diatur ayah kamu itu. Tapi, aku kayaknya akan babak belur karena disangka sudah membuat kamu menangis. Sudahlah, berhenti menangis, ucap Derry menenangkan Aira. Aira terdiam sejenak. Di tengah tangisnya dia menoleh ke segala arah terlebih dahulu. Tidak ada siapa-siapa, dasar pembohong, ucapnya sambil marah-marah. Derry langsung menyeringai mengangkat kedua alisnya. Ia sudah ayo pulang, kasihan kedua orang tua kamu. Padahal niat mereka melakukan itu baik. Bukan karena tidak menyayangi kamu juga, tapi justru sebaliknya. Gak usah sok bijak Om. Coba Om jadi aku.
Zaman sekarang masih aja dijodoh-jodohin sama orang tua dengan orang yang tidak dikenal. Apa tidak sakit rasanya? Aku bukan wanita salehah seperti Kazia, yang menerima siapa saja orang lain dalam hidupnya. Aku butuh waktu untuk menerima seseorang hadir dalam hidupku. Keluh Aira, tangannya mulai mengusap air mata yang keluar dari kedua matanya. Aku cukup paham, aku cukup mengerti. Padahal mereka juga tidak memaksa kamu kok. Ayahmu masih menghargai keputusan kamu. Yang datang ke rumahmu itu memang atas kemauan ayahmu. Tapi masalah diterima atau tidak tetap jadi keputusan kamu. Makanya jangan suzon dulu sama mereka. Main kabur, naik ke jendela lagi. Sungguh hebat sekali kamu. Derry kembali berkata. Aira terdiam, merenungi apa yang dikatakan kepadanya. Ayo, 10 menit? Ah tidak, terlalu lama, 5 menit lagi. Pulang denganku. Dan minta maaf dulu sama kedua orang tua kamu. Gak mau, siapa om ngatur-ngatur aku? Jawab Aira ketus. Derry menghela nafas. Iya sudah kamu di sini saja, aku pulang saja dari sini. Tidak ada gunanya juga. Yang dikasih tahu begitu keras kepala. Sampai tidak menerima nasihat orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain. Derry sengaja langsung berdiri. Dia hendak meninggalkan Aira di depan masjid. Awal-awal Aira terlihat cuek, dia tidak bergeming sama sekali, sampai akhirnya tubuh Derry tidak terlihat sama sekali di hadapannya. Dasar laki-laki memang sama saja, ninggalin perempuan gitu aja. Ayah dan ibu pun tidak ada yang mencari aku. Mungkin aku memang tidak mereka pedulikan. Teriak Aira, dia berdiri berjalan ke arah rumahnya. Sudah tenang, duduk dan minum dulu. Dan cuci wajah kamu dengan sedikit air ini. Jangan buat kedua orang tuamu khawatir dengan kamu pulang dalam keadaan seperti itu. Derry keluar dari sebuah warung kecil. Kemudian dia memberikan di tangannya sebuah botol minum kepada Aira. Makasih, seru Aira lebih tenang, tanpa marah-marah kepada Derry. Gadis itu melihat sedikit ke arah wajah Derry, wajah yang tidak begitu tampan, kulit sedikit hitam, tapi entah kenapa gadis itu merasa nyaman berbicara dan berkeluh kesah kepada Derry. Maafkan aku om, tadi aku marah-marah tidak jelas. Om jadi pelampiasan dari amarahku. Sejujurnya aku tidak marah sama om. Aku hanya kesal kepada kedua orang tuaku sendiri. Ucap Aira sambil menundukkan kepala. Derry langsung tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Aira. Sudahlah, aku tidak marah kepada kamu. Aku paham karena kamu masih terlalu muda juga. Ucap Derry, keduanya lalu berjalan beriringan. Aira di depan dan Derry di belakang. Suasana sedikit canggung ketika dua-duanya sama-sama diam. Ketika sudah dekat dengan area rumah Ustadz Isa, Aira terdiam sejenak, melihat halaman rumahnya dari kejauhan. Di luar ada ibunya yang sedang menangis ditenangkan oleh Zia, sedangkan Ustadz Isa bersama dengan Hito dan Rizal berada di dalam rumah. Kupikir orang-orang yang akan melamarku itu sudah pulang dan menyerah. Karena ilfil melihat kelakuanku yang kabur dari rumah. Tapi ternyata mereka masih ada di sana. Aira menarik nafas kasar. Belum menyadari juga kalau yang datang ke rumahnya adalah Hito dan Rizal, untuk mengantar pria yang ada di belakangnya melamar dia sendiri. Ada apa? Kenapa kamu tidak melangkah lagi? Ayo pulang. Lihat ibumu masih menangisi kamu di depan rumah, kamu tidak merasa kasihan kepadanya, ucap Derry dari belakang. Aku pikir orang yang melamarku sudah pergi, karena merasa jijik dengan kelakuanku yang kabur dari rumah. Kenapa mereka masih di sana? Keluar Aira pada Derry. Pria itu langsung menaikkan kedua pipinya ke atas. Mungkin pria itu sudah ikhlas menerima apa adanya diri kamu. Mau sejelek apapun kamu, selabil apapun dirimu, dia akan menerima kamu. Sudahlah, hadapi semuanya. Bersyukur dapat jodoh yang mau menerima kekurangan kamu. Derry lagi-lagi menahan tawa,
Dia merasa sedang membohongi Aira yang polos. Tapi sikap dan wajah Aira yang sedang sedih begitu benar-benar menggemaskan. Bismillah, ya Allah, jika memang dia jodohku dekatkanlah. Tapi aku masih berharap dia bukan jodohku, jadi semoga dia tidak suka kepadaku. Aku belum mau menikah. Selamatkanlah aku ya Allah. Ucap Aira mengucapkan doa sebelum berjalan masuk ke halaman rumahnya. Ya Allah, aku menyukainya, dekatkanlah aku dengannya. Balas Derry dari belakang. Saat Aira akan berjalan masuk ke rumahnya, Derry ikut mengekorinya dari belakang. Gadis itu mulai merasa heran, kemudian tiba-tiba membalikkan badan kembali. Om ngapain ngikutin aku pulang ke rumah? Sana, nanti ikut kena marah ayah juga. Ayahku jahat dan tega loh, ucapnya merasa heran. Namun Derry hanya membalasnya dengan seulas senyuman. Sudah sana masuk, aku antar sampai depan rumah, ucap Derry pelan. Aira mengeriyitkan dahi, merasa takut jika Derry akan kena marah. Ketika melihat langkah Aira yang pulang, Sonia langsung berjalan menghampiri putrinya yang baru masuk ke halaman rumahnya. Tangis di kedua matanya pecah, sambil memeluk putrinya. Zia mengikuti langkah sang ibu dari belakang. Nak, kenapa kamu senang sekali membuat ibumu ini menangis khawatir? Kenapa pakai acara kabur segala dari rumah? Kami di sini kan tidak maksa kamu buat nerima yang akan dijodohkan sama kamu. Jika memang kamu merasa tidak cocok kami tidak akan memaksa, ucap Sonia sambil memeluk putrinya. Aira terdiam, dia juga menangis. Namun matanya masih tidak fokus, dia takut ayahnya keluar dan melihat Derry yang tadi kembali bersama dengannya. Maafkan Aira Bu, sudah membuat ibu khawatir. Aira kesel sama ayah, karena gak mau mendengarkan pendapat anaknya sendiri. Aira takut Bu, tidak mau dijodohkan dulu, ucapnya dengan tangis di matanya. Kamu tahu siapa yang melamar kamu nak? Ustadz Kolot pilihan ayah kan? Loh, itu pria yang lamar kamu ada di belakang kamu juga, ucap Sonia sambil mengusap air matanya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan